siang untuk kita semua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan tentang jelaskan konsep pembelajaran pada siswa. Pendahuluan, kurikulum 2013 diberlakukan dengan tujuan menjawab tantangan dalam kehidupan abad, persoalan-persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kurikulum 2013, menjadikan Menterian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi, mengeluarkan hasil evaluasi, memberikan dapat terhadap pelaksanaan kurikulum menurut Mendik. Berwujud hanya akan ada sekolah yang mengimplementasikan kurikulum 2013 Koran Sidon tanggal 28 Januari 2015. Selebihnya kembali menggunakan kurikulum 2006. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya menegaskan bahwa sekolah tidak dapat memaksakan untuk menerapkan kurikulum 2013. Berkembangkan pembelajaran mengharuskan kita memahami secara lebih komprehensif tentang hakikat belajar, belajar aktif, belajar berpusat pada siswa, dan bagaimana mengimplementasikan belajar aktif dan berpusat pada siswa dalam perubahan kurikulum di sekolah dasar. B. Hakikat belajar telah sebagai perubahan perilaku yang dihasilkan dari pengalaman atau mekanis sebagai perubahan dalam organisasi yang merupakan hasil dari pengalaman. Kedua jenis definisi yang bermasalahan, kami mendefinisikan belajar sebagai adaptasi, yaitu sebagai perubahan perilaku organisme yang dihasilkan dari keturunan lingkungan organisme. Belajar sebagai sebuah perubahan pada hakikatnya adalah bentuk fasilitasi yang diberikan agar siswa secara mandiri, disesuaikan dengan karakteristiknya, mampu mengembangkan dirinya. Hakikat yang demikian mengedepankan siswa sebagai subjek pembelajaran yang dididik untuk mampu menentukan sendiri proses dan hasil belajarnya. C. Pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa. Peraturan Materi Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 mengatur tentang standar kompetensi lulusan standar sekolah dasar sesuai dengan Pemerdikkat tersebut adalah: 1. Menjauhkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nomor 2. Mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Nomor 3. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya. Nomor 4. Menghargai Nomor 3. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya. Nomor 4. Menghargai keberagamaan agama, budaya, suku, rasa, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya. Nomor 5. Menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan kreatif. Nomor 6. Menunjukkan rasa kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif dan dengan membimbing guru atau pendidik. Nomor 7. Menunjukkan rasa keinginan tahunan yang tinggi dan menyadari potensinya. Nomor 8. Menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 9. Menunjukkan kemampuan mengenali jelajah
alam dan sosial di lingkungan sekitar. Nomor 10, menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Nomor 11, menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan tanah air Indonesia. Nomor 12, menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan budaya lokal. 13, menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang. 14, berkomunikasi secara jelas dan suatu. 15, bekerja sama dalam kelompok, tolong menolong dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan, keluarga, dan teman sebagainya. 16, menunjukkan kegemaran membaca dan menulis. 17, menunjukkan keterampilan menyiap, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung. D. Strategi pengelolaan pembelajaran aktif dan berpusat. Pengelolaan pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa memerlukan kesiapan guru, pengalaman guru dalam pengelolaan pendidikan dengan pendekatan pengajaran dihadapkan dengan konsep pembelajaran. Konsep pengajaran berdampak pada strategi, mekanistik, dan berpusat pada guru, sedangkan konsep pembelajaran berimplikasi pada strategi berpusat pada siswa. Baik, untuk tanya jawab 2 orang, saya persilakan.